warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Jitian Rusifa dengan NPM 2211185. Di sini saya akan mempresentasikan resume sosiologi hukum dari materi 1 sampai materi 3. Tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mendalami kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Pada dasarnya, sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana hukum berperan dalam membentuk dan dipengaruhi oleh berinteraksi dengan struktur sosial dan dinamika dalam masyarakat. Ini melibatkan penyelidikan terhadap bagaimana norma-norma hukum tercermin dalam perilaku masyarakat, serta bagaimana perilaku, nilai-nilai, dan struktur sosial mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Menurut Surjono Sukanto, pandangan utama dalam sosiologi hukum adalah melihat hukum sebagai pengetahuan tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Dengan pendekatan ini, sosiologi hukum memperhatikan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bagaimana masyarakat bereaksi terhadapnya, dan bagaimana hukum membentuk pola perilaku dan interaksi sosial. Selanjutnya, menurut Sajipto Raharjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya secara analitis dan empiris. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis empiris terhadap interaksi antara hukum dan masyarakat dalam konteks kehidupan nyata. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya membantu kita memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, tetapi juga penting dalam merancang kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Dengan memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, kita dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap perubahan-perubahan sosial yang terus berlangsung. Ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum memiliki peran krusial dalam memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem hukum yang ada. Paradigma sosiologi. Paradigma dalam sosiologi hukum menjadi tonggak penting dalam memahami bagaimana pandangan masyarakat terhadap realitas sosial dan hukum berkembang. Seiring waktu, pandangan ini mencerminkan evolusi dari pemikiran metafisik, sosiologis, dan filosofis ke arah pendekatan yang lebih positif dan ilmiah. Setiap paradigma membentuk dasar bagi asumsi dan proposisi dalam kegiatan ilmiah yang kemudian membantu dalam merumuskan teori-teori hukum yang relevan dengan konteks sosial tertentu. Antecedents menyoroti bahwa perbedaan dalam paradigma mencakup variasi dalam keyakinan, nilai, dan norma hukum. Hal ini menegaskan keragaman pandangan terhadap realitas sosial dan hukum, serta beragamnya pendekatan yang digunakan dalam memahaminya. Sebagai contoh, pemahaman tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat bervariasi dengan pertanyaan kritis tentang efektivitas hukum sebagai alat pengatur masyarakat atau kemungkinan adanya alternatif pengatur di luar hukum. Pendekatan sosiologi terhadap hukum menekankan pada pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan dinamika sosial masyarakat. Hal ini melibatkan pemikiran tentang bagaimana hukum berkembang dan apa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, pertanyaan tentang bagaimana hukum berevolusi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam nilai norma dan teknologi menjadi sentral dalam analisis sosiologi hukum. Progresif menekankan pentingnya keberanian untuk mempertimbangkan alternatif baru dalam praktek hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan yang lebih baik dalam sistem hukum. Ini mencakup upaya afirmatif dalam penegakan hukum, di mana strategi inovatif dan pemikiran baru diperlukan untuk menanggapi tantangan-tantangan yang berkembang dalam masyarakat. Rangkuman ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak hanya mempertanyakan peran dan fungsi hukum dalam masyarakat, tetapi juga aktif mencari cara-cara baru untuk mengembangkan hukum yang lebih progresif dan responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang paradigma, perbedaan keyakinan, dan kreativitas dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dalam praktek hukum. Legal positisme. Sosiologi hukum membahas dua aspek penting dalam pemahaman dan analisis hukum: pendekatan empiris dalam mengeksplorasi teori-teori hukum, serta konsep pluralisme hukum. Dalam sociological approaches to theories of law, pendekatan empiris digunakan untuk menyelidiki berbagai teori hukum yang diajukan oleh para ahli hukum analitis. Materi ini membahas topik-topik seperti
teori hukum artefak, di mana hukum dilihat sebagai konstruksi sosial, serta pemahaman tentang fungsi hukum dalam masyarakat. Pentingnya hubungan antara empirisme dan jurisprudensi analitis juga disorot, dengan penekanan pada penggunaan data empiris untuk menguji dan meningkatkan efektivitas kebijakan hukum. Di sisi lain, legal pluralism, explain history, teori, consequence, membahas konsep pluralisme hukum yang melibatkan adanya koeksistensi berbagai bentuk hukum dalam suatu masyarakat. Hal ini termasuk berbagai jenis hukum seperti hukum negara, hukum internasional, hukum adat, dan hukum agama. Materi ini menjelaskan sejarah dan implikasi dari fenomena pluralisme hukum, serta mengidentifikasi masalah yang timbul dalam pendekatan teoritis terhadap pluralisme hukum saat ini. Dalam konteks berbagai disiplin ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, sejarah, dan hukum, konsep pluralisme hukum dibahas untuk memperjelas bahwa fenomena ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum di masyarakat. Implikasi dari pluralisme hukum dapat meluas ke dalam domain kebijakan, tatanan sosial, dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Di sesi ini menunjukkan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam memahami kompleksitas sistem hukum dan masyarakat modern. Dengan memadukan pendekatan empiris dan teoritis, sosiologi hukum dapat memberikan wawasan yang mendalam dan solusi yang lebih efektif terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum oleh masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penggunaan metodologi empiris dan pemahaman yang luas terhadap konsep pluralisme hukum yang menjadi landasan yang penting dalam analisis sosiologi hukum. Dan materi yang saya jelaskan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.